Hello again. In this video, I am going to show you a few examples of calculations to solve problems related to concentration. Let's begin. At the end of this video, I hope you will be able to provide explanations and solve problems related to concentration. Let's start with example number 1. Jom try satu. Calculate the molarity of a solution that contains 0.175 mole of ZnCl2 zinc chloride in exactly 150 ml of solution. So, dalam soalan ini apa dia bagi kita? Dia bagi kita mole. Alright, now you are given the mole. Ini mole of solute. Kan? Ini mole solute because zinc chloride is the solute, and this one is volume solution. So ini adalah apa yang diberi dalam soalan. Okay, you are asked to calculate the molarity. Senang kan? Jadi kamu tahu untuk calculate molarity, kamu kena ingat dia punya relationship mole divide by volume. Volume mesti dalam liter. So, masukkan mole. Dia sudah bagi mole kan? Senang je. Dan masukkan volume. Volume yang diberi dalam ml. So, remember to change it to liter. Alright. If you don't do that, then your answer will be wrong. So, tekan kalkulator hemat. Dapat jawapan. Remember, mole per liter ini sometimes madam tulis juga sebagai molar. Mau tulis molar boleh. Mau tulis mole per liter pun boleh. Yang penting, every calculation, every final answer must be accompanied by its unit. Mesti ada unit. Tidak boleh tidak ada. Next, jom lihat contoh B. How many milliliters of 6 molar NaOH solution are needed to provide 0.350 mole of NaOH? Jadi apa sebenarnya soalan ini mahu? Soalan ini mahu, dia kata, jika saya mahu sebanyak ini NaOH, berapa banyakkah NaOH yang 6 molar ini saya kena ambil? Nah, alright. So sebenarnya apa soalan ini mahu adalah, berapa volume NaOH 6 molar itu yang kamu mesti ambil untuk dapatkan sebanyak 0.350 mole NaOH. Jadi bagaimana mau selesaikan? Alright, kita tengok semula relationship between molarity, mole dan volume. Jadi kita kena cari ini sebenarnya. Alright, ini kita sudah ada mole NaOH. Dia sudah bagi ni mole NaOH. So masukkan dalam, must insert all the values, masukkan molarity, masukkan mole, dan from there you can work out the volume. Okay, dapat volume. Okay, tengok. Mole dengan mole kita boleh potong tinggal liter. So, volume yang kamu dapat adalah dalam liter. However, jangan terpedaya. Soalan ini mahu jawapan dalam mililiter. Alright, so jangan lupa tukarkan liter kepada mililiter. Because if you don't do that, then it means you have not answered the question. So, jangan lupa 1 liter adalah bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi kamu ada liter, tukarkan kepada mililiter, kamu times dengan 1000. Kalilah dengan 1000. Nak tukar liter kepada mililiter. Dan kamu dapat jawapan dalam mililiter. Next one. Oh, masih jom try satu. Wow. Density of an aqueous solution containing 10% of ethanol. Ini solution dia ethanol. 10% ini adalah percentage by mass kan? Nah, ingat pun kamu. Itu percentage by mass. Kemudian, dia punya percentage by mass, dia punya density diberi ni. Dia kata density diberi 0.984 gram per mililiter. Kamu diminta cari molarity. So, ini jangan lupa bawa pengetahuan kamu ni. Hubungan molarity dengan mole dan volume, dan hubungan density dengan mass dan volume. So, now, kamu kena cari molarity. Kamu mau cari yang ini now. Ni, kamu mau cari molarity. Untuk cari molarity, you need the mole and you need the volume. Alright? But now, you tidak diberi mole, tidak diberi volume. Apa yang diberi kepada kamu? Percentage by mass dan juga density.
So from these two values, kita kena cari mole dan volume supaya kita boleh dapat molarity. So, macam mana kita mula-mula ni? Baik. Okey, kamu diberi percentage by mass. Jika diberi percentage by mass ini kan, yang paling berguna sekali percentage by mass. Kalau dia kata 10% of ethanol, maksudnya 10% by mass, maksudnya kalau kita ada 100 gram ethanol, C2H5OH itu, ini bermaksud dia akan mengandungi 10 gram of ethanol. Yang lagi 90 gram itu adalah dia punya solvent. Okay, untuk cari mole, kita perlukan mass of solute. So, solute dia ethanol. Kalau dia kata 10% by mass, bermaksud ada 10 gram saja ethanol dalam 100 gram ethanol solution. So, bila kita sudah dapat mass of ethanol, kita bolehlah cari dia punya mole. Mass divide by molar mass. Okay, jangan kamu lupa bagaimana mau cari tu molar mass ya. Lepas kamu dah dapat, tekan calculator, kamu akan dapat mole. Now, until here, you have not answered the question. Now, let's proceed. Daripada kiraan tadi, kita sudah dapat mole of ethanol to be 0.2174 mole. So, sekarang kita sudah ada mole. Now, it's time to find the volume. Untuk cari volume, itulah gunanya density. Sebab density yang ada volume sini, nampak tak? Okay. So, dengan menggunakan density yang diberi, kita boleh cari volume. Susun semula equation ini, volume ini naik atas, density ini turun bawah, macam yang madam bagi example dalam kuliah kan. So, susun, kamu dapat mass solution, sudah ada 100 gram. Mana dapat ni 100 gram? Tadi kan kamu assume mass of solution is 100 gram. Ini, jangan salah ni. Mass of solution is 100 gram. Kamu yang assume tadi kan. So, mass of solution itu 100 gram, divide by density. So, you will get volume of solution. Sekarang kamu sudah ada mole, kamu sudah ada volume. Okay, jadi kita boleh cari kita punya molarity. Mole bahagi dengan volume. Dan don't forget, this volume must be in liter. So, you need to change it to liter. To change milliliter to liter, you just have to divide by 1,000. Ini. Divide by 1,000, you already change milliliter to liter. If you have liter and you want to change to milliliter, you times 1,000. So now you want to change milliliter to liter, divide 1,000. Tekan calculator, you get your answer. Perhatikan di sini, madam gunakan molar, M, as the unit. And you also can. Alright, you can use molar or you can also use mole. Ini mole kan? Per liter. Ni bawah ni kan liter. So mole per liter. Dua-dua pun boleh. Alright. Now, jom try 2. Alijah. Oops. Siapa tu Siapa tu Alijah Alijah prepared a solution by dissolving 0.586 gram of sodium carbonate. Ni sodium carbonate. Dia sudah bagi kamu mass of sodium carbonate. Immediately kamu tahu ini mestilah mass solute. Ni mass solute kan? Mass of solute dia sudah bagi. Kemudian dia kata masukkan dalam water to form 250 ml of solution. So ini kamu tahu volume solution lah ni. Kan? This is volume of solution. Determine molarity. Okay, again. Keluarkan formula-formula ni. Baik, so first kita mau cari molarity. You know you must have your mole, you must have your volume. So tengok, ada tak mole? Tiada mole. Jika tiada mole, kita cari mole lah. Cari mole. Dia bagi kita mass ni. So, bila kamu ada mass, kamu boleh cari mole. Gunakan mass bahagi molar mass. Alright, bila diberi formula ini kamu guna untuk cari molar mass lah. Dia ada 2 sodium, 2 relative atomic mass sodium, 1 carbon, 3 oksigen. Okay, macam tu buat. If you don't remember how to do this, please do your revision. Tekan calculator, kamu dapat mole. Okay. Take note, this time, madam tinggalkan jawapan dalam bentuk standard, in standard form. Why? Because it is easier to write. Kalau tidak, kamu akan jadi 0.05528. Boleh juga jika tinggal dalam begitu. Tapi, I just want to show you that you can also tinggalkan jawapan dalam bentuk PRY ataupun standard form. Sudah dapat mole, sekarang kita mau cari. Oh, volume ni sudah bagi ya.
Okay, dah cari mol, ada volume, masukkan saja. Alright, perhatikan. Dia beri volume dalam ml. Jangan lupa tukar kepada liter. Jangan lupa tukar. Lupa tukar, habis. Okay, so this is your answer. Boleh juga tulis dalam molar. Macam tadilah, macam Madam buat. Mana-mana pun sama. Okay. Next one. You have a stock solution of 14.8 molar ammonia. Ada dua soalan. How many milliliter of this solution should you dilute? Yang kamu mesti cairkan. Dilute ini cairkan. Maksudnya tambah air lah ni. Cairkan. Kita tambah solvent. Yang mesti kita dilute to make 1000 ml of banyak ini ammonia. Oh. Kemudian dia kata bila sudah siap, ambil 10 ml. Kemudian dilute lagi kepada 0.5 liter. What will be the concentration of the final solution? Okay. Okay, ini dia bagikan. Okay, mari kita jawab soalan nombor 1 dulu. Alright, now let's solve the first one. How many milliliter of this solution should you dilute? Okay, now apa yang diberi dalam soalan ini adalah first you are given the molarity before dilution. Ini kan before dilution, okay. Dilution. Kemudian ini adalah molarity after dilution. After dilution. And here adalah volume after dilution. Ini volume selepas dilution lah. Madam selalu panggil V2. Molarity before dilution, Madam bagi molarity 1. After dilution, Madam bagi molarity 2. So, bila ada dilution macam ni, macam mana tahu dilution? Ini lah ada perkataan dilute kan. So, seperti yang telah diketahui, mole before dilution. Wah, ni mole before dilution akan sama dengan mole selepas dilution. Dan mole dikira dengan M kali V kan. Molar kali volume. So, sebelum dilution sama dengan selepas dilution. So, jangan lupa bila kamu guna M, huruf-huruf ini semua kamu kena takrifkan. So, Madam sudah takrifkan di sini. M adalah molarity, V adalah volume. So, then masukkan molarity pertama yang sebelum dilute. Dan kita mau cari volume yang perlu kita dilute itu, V1. Dan ini adalah molarity, volume molarity untuk yang selepas dicairkan yang ini nah. Okay, kali dengan V2. V2 dia bagi dalam mililiter, Madam tidak tukar. Kenapa Madam tidak tukar? Jika Madam tukar sini, Madam jadikan liter. Okay, sini jadi liter lah kan. Kalau jadi liter, nanti yang sini jawapan ni pun dalam liter. Tapi jawapan dia mahu dalam mililiter. So, tak perlulah tukar. Kalau kamu mau tukar, boleh, tidak salah. Sekiranya kamu tukar liter di sini, nanti di akhir jangan lupa tukar jawapan kepada mililiter. Kerana jawapan dimahukan dalam mililiter. Right? So, Madam tidak tukar sebab tiada beza pun. Kalau sini kamu bagi 1000, sini pun kamu bagi 1000. So, dia end up cancelling each other. So, tak tukar pun tak apa. Hanya untuk dilution saja kamu boleh buat begini. Kalau kamu kira molarity, volume itu kena tukar liter. Okay? Baik, teruskan. Kita selesaikan V1. Selesaikan saja matematik ni. Kamu dapat jawapan dalam mililiter. Molar dengan molar. Habis. Tinggal mililiter. Oleh kerana jawapan memang mahu dalam mililiter, so kamu tidak perlu tukar kepada liter. Okay? So, selesai sudah ni. Next one. If you take 10 ml. If you take 10 ml of this portion of the stock solution, kamu ambil 10 ml and dilute to a total volume of 0.5. Ingat, dia kata 10 ml of stock solution tau. Bukan solution yang kamu kira yang sudah cair tu, bukan. Yang stok tadi, yang ini nah. Kalau ambil yang stok solution ini, sebanyak 10 ml, kemudian kita cairkan menjadi 0.5 liter. Berapakah kepekatan awal? Alah, ini senang kan? Guna juga relationship yang sama tadi. Mol sebelum dengan mol selepas adalah sama. Masukkan dia punya sebutan M1 di mana M adalah molarity, V adalah volume. 1 maksudnya sebelum dilution, 2 maksudnya selepas dilution. Selesaikan. Molarity kita ada, volume pertama pun kita ada. Kerana kali ini dia bagi kamu volume 10 ml. Kalau dalam dilution tak perlu tukar menjadi liter, ya. So sama dengan molarity kedua ni yang kita kena cari. Berapa banyak kita perlu sediakan? 0.5 liter. Oh ya, okey. Now perhatikan. Di sini dia sengaja mau perangkap kita.
Perangkat bagaimana tu? Dia bagi 1 dalam mililiter, 1 dalam liter. Did you notice that? Okay. Kenapa? Kerana kita mau lihat adakah kamu faham tentang penukaran-penukaran unit. So now, jika kamu mau guna mililiter di sini, maka yang liter itu tukar kepada mililiter. Jika madam, untuk dilution, I always change to milliliter unless the question asks me to find the answer in liter. Now the question tidak mention kan? Dia mau cari concentration. So all you need to do is samakan unit di kiri dan kanan. So it doesn't matter whether you change to liter or milliliter. Mana-mana pun sama. As long as dia sama. Di sini kena sama dengan di sini. Okay. Now, selepas kamu perhatikan unit sudah sama, then you solve the equation. Okay. Sebab nanti sini mililiter dengan mililiter kita boleh potong. Sekiranya unit dia tidak sama, kamu tidak boleh cancel each other itu kan? Alright, so sudah cancel, dapatlah jawapan dalam molar. Kenapa madam guna molar? Madam tak cukup tempat untuk tulis mol per liter. Okay, alright. Now, let's look at another example. The density of 95% by mass of sulfuric acid is 1.84. So now, kamu diberi percentage by mass, 95%. Jangan lupa, ini adalah percentage by mass ni. Dia beri sulfuric acid adalah 1.84 gram per mililiter. Ini dia punya density. Ini density, ketumpatan. Ini density-nya. Kemudian dia kata calculate the molarity. Alright, finally you are supposed to find the molarity. So to answer this, bring back all the memories. Nah, bagaimana cari? Apakah formula-formula yang penting? Molarity, mole over volume, density, mass over volume. Mass siapa? Oh, jangan lupa, madam lupa nak tulis ni. Mass solution. Sini volume solution. Kan? Jangan lupa tu. Mass solution, volume solution. Okay, now kita diminta cari molarity. Untuk cari molarity, kamu tahu kamu kena ada mole. Tukarkan dia. Kamu kena ada mole, kamu kena ada volume. Alright. Cuba kita tengok. Boleh kira mole tak? Kita ada percentage by mass. Sini percentage by mass. Bila kamu nampak percentage by mass, first kamu kena buat adalah assume. Assume apa? Assume mass of... Okay, madam buat tan merah ni. Assume mass of solution. Jadi solutionnya siapa sini? Sulfuric acid. So, kamu assume mass of sulfuric acid solution. Assume apa? Assume massnya adalah 100 gram. Kenapa 100 gram? Senanglah kita mau kira. Kerana bila kamu assume 100 gram, maka kamu tahu dalam 100 gram H2SO4, kamu akan dapat 95% 95 gram of H2SO4. Kenalan dia adalah 95% by mass. Okay, so sebab itu kamu kena assume. Assume ini sangat penting. Jangan tidak assume. Okay, so sekarang ni kamu sudah assume mass of solution. Ini mass of solution dah ni. Nah, kamu sudah ada ini nah. Ni yang madam buat dalam ni. Kamu sudah ada mass of solution. Kamu sudah assume. Kamu sudah ada density. Itu gunanya assume. Alright. So, lepas sudah assume, kamu tahu sekarang kamu sudah ada mass of solute ni, 95 gram. Ada sudahlah mass of solute tu. Jadi, bila sudah ada, maka kita boleh gunakan relationship mole. Seperti biasa kan? So, kamu mau tentukan mole, mass divide by molar mass. So, ini kena cari dulu. Cari molar mass. Atas. Madam letak di atas sini. Ini nah. Letak di bawah tidak muat. So, madam tahu sudah, dia punya molar mass adalah 98 gram per mole. Masukkan dalam formula, mass 95, molar mass 98 gram per mole. Okay, nampak ni, gram dengan gram boleh potongkan. So, tinggallah mole. So, inilah mole yang kamu dapat. Okay, sudah dapat mole, barulah kita boleh buat molarity. Tapi untuk cari molarity, you need the volume. So, now, find the volume using... Mana ada volume? Sini ada volume. Nah, volume solution. So, use the density punya relationship untuk cari volume. Jadi, volume solution sama dengan dia punya density. Ni nak 100 times divide by density pula.
dia punya mass, dia punya mass divide by dia punya density. Massnya mesti 100. Kenapa 100? Ini. Ini nah yang kamu ambil tadi. Masuk dalam mass of solution. Bukan yang 95. 95 itu adalah mass of solute. Untuk density, itu adalah mass of solution. So that is why you need to assume the mass. Kalau dia tak bagi mass solution kan, so you assume lah. Supaya kamu boleh guna percentage by mass ni. Alright. So sudah assume mass of solution 100 divide by density dia. Kamu akan dapat volume. Alright. Bila sudah dapat volume, you see. Dia punya density given dalam gram per milliliter. So nanti akhirnya unit untuk volume yang kamu dapat adalah dalam ml juga. Alright. So then bila sudah dapat volume, sudah ada mole, barulah kita masukkan dalam molarity punya relationship. Masukkan mole, masukkan volume. Bila mau masukkan volume, be careful. The volume must be in liter. Now your volume is in milliliter. So don't forget to change it to liter. Divide by 1000. So you dapat mole per liter. Alright. So this is the concentration of the H2SO4. Okay. Now, let's look at another example. A sample of concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass. Alright, kamu diberi dengan jelasnya. You are given percentage by mass and has a density of 1.1977. So, kamu diberi percentage by mass dan kamu diberi density. So, kamu diberi dua sebutan concentration, iaitu percentage by mass dan density, dan kamu diminta mencari satu lagi, molarity. So, jika ini berlaku, okay, kamu kena bring back memory dulu. Alright. So, to calculate molarity, you know you need mole of solute and volume of solution. Yang mana kedua-dua ini tidak diberi secara terus dalam soalan kan. Jadi, kita kena guna apa yang diberi. Kita diberi percentage by mass dan density. Alright. Dan untuk cari molarity, kamu perlukan mole of solute. Untuk cari mole of solute, kamu perlukan, untuk cari mole of solute. Solute dia HCl lah sekarang. Hydrochloric acid. So, untuk cari mole of solute, kamu perlukan mass dan molar mass. Okay. So, yang paling senang nak molar mass lah. Molar mass boleh kira. Alright. Sekarang untuk cari mass HCl. Untuk cari mass of solute, kamu kena gunakan dia punya percentage by mass ni. Sekiranya tidak diberi dalam soalan, kamu diberi percentage by mass. So, percentage by mass membolehkan kamu cari mass of solute dengan first, assume mass of solution to be 100 gram. Ini kamu kena assume dulu. Kerana percentage by mass adalah mass of solute, mass of solution kan, times 100%. Alright, so kamu sudah ada mass of solution bila kamu assume. So, bila assume 100 gram, maka kamu tahu dalam 100 gram HCl, kamu akan dapat 38 gram of solute HCl. Mana tahu? Ini nah. Diberi, kan, lihat madam gunakan yang orange ni. Ini nah. Diberikan 38% by mass. So, maksudnya kalau ada 100 gram, maka 38 gram itu adalah HCl. Oleh sebab itu, apabila sudah dapat mass of HCl, kita bolehlah cari dia punya mole. Alright, so mole mass divide by molar mass. Cari molar mass. Ni nah, madam sudah cari molar mass. So, masukkan dia punya mass. Masukkan massnya. Masukkan molar massnya. Dan kamu dapat mole of HCl. Bila sudah dapat mole, selesai satu masalah. Mole sudah dapat. Sekarang kita cari dia punya volume. Untuk cari volume, kamu gunalah kamu punya density. Di mana density ini akan memberi kamu volume. Okay? So, volume adalah bersamaan dengan mass bahagi dengan density. So, masukkan semua nilai. Tekan kalkulator hebat. Kamu dapat kamu punya volume. Now, you have gotten your volume. From the volume and the mole, kamu boleh kira molarity. Molarity bersamaan dengan mole bahagi dengan volume yang kamu kira tadi. Tekan kalkulator hebat. Sebelum itu, do not forget to change the volume daripada milliliter
change to liter. Jangan lupa ini. Tukar kepada liter. Kerana dalam formula molarity, volume itu mesti dalam liter. See? So, bila kamu kira dengan menggunakan density, density diberi dalam gram per mililiter. So, bila kamu cari volume, volume itu dalam mililiter. Bila mau pindah mililiter kepada formula of molarity, kamu kena tukar dia kepada liter. Divide by 1000. So, sudah buat itu, barulah boleh tekan kalkulator hebat and you get your molarity. Alright? So, that's all for now. Jangan lupa view video untuk chapter 4 nanti. See you again. Take care.